warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hapri. Eh, Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat saya, Pak. Pak Hapri gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu. Sebelum kita melakukan coaching hari ini Ibu ya, Iya, Pak. sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini Ibu. Yang pertama, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Ibu. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, Kut dan Kuci akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Ibu. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci, dan juga bagaimana Kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Kuci. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip kucing yang diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama Ibu ya, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan ya, ini yang pertama presensi ya, Pak, atau kehadiran gitu ya, kehadiran penuh ya. Mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot gitu, Pak. Itu tadi pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua Ibu, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik nih, yang ingin diobservasi nantinya? Kompetensi yang spesifik tentunya yang ingin saya kembangkan ya, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Kemudian terakhir Ibu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan oleh Ibu dalam proses coaching kita kali ini, Ibu? Saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya gitu, Pak ya, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya gitu, Pak. Baik Ibu, demikian dulu ya Ibu ya, pra observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching Ibu ya. Iya, siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anop. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Apa kabarnya nih, Bu Anop? Alhamdulillah baik nih Bu Siti. Bu Siti bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik juga nih. Dengar-dengar ini Bu Anop ada yang mau disampaikan kepada saya ya? Iya Bu, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan, yang ingin saya sampaikan sama Bu Siti. Ya. Tapi sebelumnya mohon maaf nih Bu Anop ya, saya tidak banyak waktu kosong nih, mungkin hanya ada sekitar 15 atau 20 menit ya Bu ya? Ya, saya kira itu sudah cukup ya Bu ya, untuk saya menceritakan permasalahan saya ya Bu ya. Iya, silakan, Begini Bu ya, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya nih Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun itu kok tidak ada perubahan Bu ya, dalam penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional aja. Ceramah lagi, padahal kan kita tahu ya perkembangan zaman semakin canggih, teknologi juga semakin banyak ya, bertambah pesat, tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau jadinya perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran itu pastinya kurang bervariatif ya Bu ya, seperti itu. Oh, jadi kalau saya garis bawahi nih Bu ya, arti permasalahannya ini ada pada pembelajaran ya Bu ya, dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif, begitu ya Bu ya? Iya betul itu Bu, benar sekali ya Bu. Jadi kurangnya variatif, baik itu media ya Bu ya, atau model pembelajaran yang masih model yang lama gitu sih Bu. Oke. Kira-kira nih Bu, dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu Anov dapatkan gitu? Ini ya Bu ya, dari percakapan ini, hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan itu Bu, setelah di sekolah saya, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi Bu Anop ini mengharapkan adanya perubahan, begitu ya Bu ya? Kira-kira perubahan apa nih yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya Bu ya, dalam hal penyampaian metode
metodenya, model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalkan menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi, seperti contoh itu Quizizz ya Bu ya. Nah sekarang kan sudah marak digunakan pada guru-guru yang hanya sekedar atau hanya sekedar membuat slide PowerPoint ya Bu ya. Bisa lebih baik lagi daripada mengandalkan metode ceramah Bu. Nah, jadi tanpa adanya media apapun, jadi supaya lebih bervariatif saja Bu. Berarti dari yang Ibu sampaikan tadi tentang pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media, itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal gitulah Bu ya, karena mereka sudah menggunakan teknologi gitu kan Bu ya. Itu kan ada di level 10 nih. Nah, kira-kira nih menurut Ibu Anop sekarang ini di level berapa? Jadi sepertinya Bu masih ada di level 5 Bu ya, karena di sekolah saya itu masih banyak guru senior. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi dari 5 itu Bu agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih berada di level 5. Oke, di level 5 gitu Bu ya kondisi sekarang ya. Iya. Kira-kira nih kalau misalnya bisa ditingkatkan lagi itu agar adanya perubahan pembelajaran lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu Muji, itu gimana itu? Kalau untuk peningkatan itu Bu ya mungkin di level 7 Bu. Karena kalau untuk level lebih dari itu Bu ya saya kira agak sulit Bu. Karena gurunya itu kebanyakan kritik ya Bu ya, senior ya. Jadi mungkin dari level 5 tadi ke level 7 mungkin dilakukan perubahan. Oke, berarti 5 ke 7 ya Bu ya. Iya, Bu. Oke, kira-kira apa nih Bu usaha yang akan Ibu Anop lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Iya, ya, sejujurnya itu saya masih memikirkan apa rencana atau kegiatan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru ya, seperti face to face lah. Tapi bergantian seperti itu. Oke, berarti untuk mentoring nih Bu ya. Nanti untuk akan merencanakan tentang mentoring ini atau pendampingan, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Anop terapkan kemudian bisa membuat teman-teman Ibu nyaman gitu Bu kira-kira? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba konsultasi dulu ya Bu ya dengan kepala sekolah yang membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariatif. Begitu ya Bu Anop ya. Oke lah, berarti Bu Anop ingin mentoring ya pendampingannya Bu ya, atau pelatihan workshopnya ya. Nah dari ketiganya ini tadi Bu, kira-kira nih Bu Anop saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana itu? Sepertinya sekarang ini yang mentoring ya Bu ya, karena kalau untuk pelatihan sama workshop itu harus ada persiapan yang lebih matang Bu ya, serta juga biayanya kita harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan adalah mentoring. Oke, mentoring berarti Bu ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Anop memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa tuh Bu? Atau gimana nih Bu kira-kira? Ya pastinya ya Bu ya, itu perlu support sama bantuan ya Bu ya. Sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah dulu dengan memanggil ahli dalam bidang IT menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah. Ada ide ini dan juga nanti saya minta bantuan juga dengan Pak Eri. Berarti Bu Muji ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan-rekan kerja. Kira-kira kapan nih Bu bisa merealisasikannya ini? Insya Allah secepatnya Bu ya, mungkin minggu depan lah Bu akan saya coba lakukan ya Bu ya. Kita akan coba berdiskusi dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya ya Bu untuk mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Bu, aduh bagus sekali nih Bu Anop. Dan kira-kira nih Bu Anop dari percakapan kita ini apa sih yang bisa Bu Anop dapatkan saat ini? Dari percakapan kita ini Bu ya, yang saya dapat dan tentu saya sudah dapat gambaran Bu ya, gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring
kemudian dibantu dengan rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah ya Bu Anof ya, sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke lah Bu Anof, saya tunggu ya nanti kabar-kabarnya nih Bu untuk melakukan mentoring, untuk mendengar cita-cita lagi nih dari warna, mungkin variasinya tentang perubahan yang sudah akan Ibu bawa gitu ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Mudah-mudahan rencana-rencana yang sudah Ibu buat ini bisa terlaksana, dan jangan lupa Bu Anof untuk berkolaborasi dengan teman-temannya dan tentunya bisa berjalan dengan baik Bu ya. Iya Bu ya, terima kasih banyak Bu ya sudah melakukan waktunya, sudah mendengarkan kisah saya, dan mudah-mudahan nanti yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadinya perubahan di sekolah saya ya Bu ya. Baik, sama-sama ya Bu ya. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, boleh nanti Ibu hubungi saya atau nanti bisa kirim message ke saya ya untuk ngobrol lebih lama lagi ya Bu ya. Oke Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hapri. Bu Siti, Ya Pak. tadi sudah melakukan coachingnya dengan Bu Anof ya. Iya Pak. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, Ya Pak. saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah apa saja Ibu yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tersebut Ibu, terkait indikator capaian yang ingin Ibu sampaikan. Baik Pak, tadi di coaching saya sudah melakukan coaching dengan alur tinta Pak ya, menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Pak. Oke Ibu Siti, menurut saya sebagai observer ya, berlebih tadi proses coachingnya tadi Ibu Siti dan Ibu Anof sudah berjalan dengan baik ya, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta, dan juga Bu Anof juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Siti ya, sehingga Ibu Anof bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Ibu? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi ya Pak ya proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, begitu Pak. Ya Ibu, nah itu ya Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Ibu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita Ibu ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.